Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Izarisa, 1804 kali 4095 dan teman saya Halimah Tusadiah 1804 kali 4099 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kami yang sudah kami diskusikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Wajepara, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2001-2022, materi pokok atau tema, ungkapan, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kemudian masuk ke kompetensi inti, KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator 3.1 menganalisa struktur teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. 3.1.2 mencari dan menentukan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat secara serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.1 yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Indikator 4.1.1 menyusun skrip teks interaksi interpersonal lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat menggunakan dan mempraktikkan tindak tutur menyampaikan pendapat, merespon dan mempraktikkan tindak tutur meminta pendapat, serta mengidentifikasi berbagai macam ekspresi untuk mengungkapkan atau meminta pendapat. Kemudian karakter siswa yang diharapkan dapat dipercaya, memiliki rasa hormat dan perhatian, serta tekun. Kemudian masuk ke materi pembelajaran. Di sini kami memberikan materi memberi dan asking dan giving opinion, yaitu ada what do you think of, what you are views, what is your opinion about, dan lain-lain, serta giving opinion, I'm sorry, I don't agree with your opinion, I feel bla bla bla, I consider that bla bla bla. Kemudian kami juga memberikan materi sebuah percakapan
antara teman-teman. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu ada dua, yang pertama diskusi dan yang kedua tanya jawab. Lalu yang selanjutnya ada media pembelajaran, di mana di sini ada contoh interaksi tertulis dan contoh teks tertulis. Dan sumber belajarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, Bahasa Inggris, English, Rank Apel, SMP, MTS kelas 7, Jakarta, Politeknik Negeri Media Kreatif. Sumber dari internet, Daily English, American English, dan Learn English, British Council. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, deskripsi kegiatannya, yaitu guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa, lalu memeriksa kehadiran peserta didik, serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan belajar yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Alokasi waktunya selama 15 menit. Lalu ada kegiatan inti, di mana siswa melihat serta memahami materi tentang interaksi meminta perhatian, menghargai kinerja, dan mengecek pemahaman yang baik. Lalu yang kedua, siswa melakukan interaksi meminta perhatian, menghargai kinerja, dan mengecek pemahaman yang baik. Lalu siswa membuat kelompok untuk membuat respon yang baik dan benar, untuk interaksi meminta perhatian, menghargai kinerja, dan mengecek pemahaman yang baik. Lalu siswa melakukan dialog meminta perhatian, menghargai kinerja, dan mengecek pemahaman yang baik. Lalu yang terakhir adalah siswa menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang sudah dipelajari dari awal hingga akhir. Alokasi waktunya adalah 60 menit. Lalu yang terakhir ada penutup, di mana guru membimbing siswa untuk merenungkan pembelajaran hari ini. Lalu guru memberikan evaluasi atau umpan balik, serta menyampaikan kegiatan belajar yang dikerjakan di luar kelas sebagai pekerjaan rumah. Lalu memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya, serta mengajak peserta didik berdoa untuk mengakhiri pembelajaran, yang mana alokasi waktunya adalah selama 15 menit. Lalu selanjutnya ada penilaian, di mana final score, yaitu jumlah skor dibagi jumlah soal dikali 10. Lalu di sini penilaiannya, kami memakai analytic scoring, di mana di situ ada aspek-aspek penilaian dari vocabulary, accuracy, lalu dan interaction serta pronunciation. Dan di sini ada ada spesifikasinya masing-masing, seperti vocabulary, salah satunya adalah use a variety of vocabulary and expression. Lalu selanjutnya accuracy ada use variety of grammatical structures and sentences patterns in his or her level. Lalu fluency ada speak smoothly with little hesitation according to his or her level, which does not interfere with communication. Lalu interaction ada salah satunya tries to communicate but sometimes doesn't not respond appropriately or clearly. Lalu yang pronunciation ada pronunciation and intonation are usually clear and accurate with a few problems. Lalu selanjutnya ada holistic scoring, di mana di sini kita menekankan skor dengan tiap-tiap deskripsi di dalam skor tersebut. Misal yang pertama, nomor 4, description-nya, responses to tasks are very specific. The information provided is accurate and shows a complete understanding. Responses are expressed in fluent and lively writing. Short, direct answers to the issues asked and conclusion and opinions flow logically. Overall, complete and satisfying response. Nah, berarti di sini murid harus memaparkan respon yang baik dan benar. Lalu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan dari RPP kami. Saya kembalikan ke Sarah Izarisa. Baik,
Itu adalah RPP hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.